Jadi pertama adalah disebabkan oleh BTKL yang melaksanakan uji swab ini sudah berjalan dengan normal, ya. Sehingga kasus-kasus yang dahulu numpuk gitu ya, dahulu kan kita memeriksa melalui BTKL Jakarta atau Litbangkes ya. Itu karena barangkali kami ini di daerah, jadi selalu saja terhambat. Karena Jawa ini kan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu kasus-kasus yang tertinggi dan semuanya mengirimkan juga ketika itu ke Litbangkes ya. Sehingga pernah kami mendapatkan hasil itu 10 hari. Nah sekarang sejak kurang lebih 3 minggu ya, hampir 1 bulan ini kita sudah melaksanakan 3 minggu lah tepatnya aktivitas laboratorium yang luar biasa. Sehari rata-rata bisa mencapai sekitar 75 spesimen bisa diperiksa. Sehingga yang tadinya lama, sekarang kita cuman hari ini diambil swab, besok atau paling lambat lusa sudah dapat kita ketahui. Itu salah satu faktor. Yang faktor kedua, gubernur sudah mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan pelayanan COVID-19 ini kepada seluruh rumah sakit, ya, bukan hanya rumah sakit rujukan, tapi rumah sakit lainnya juga diinstruksikan untuk memberikan pelayanan, sehingga penanganan kasus ini tersebar di berbagai rumah sakit, gitu. Tidak hanya di rumah sakit rujukan. Tentu lebih konsentrasi lebih baik kan gitu ya. Dibandingkan dengan hanya beberapa rumah sakit saja yang memberikan pelayanan. Yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan saja kasus-kasus yang gawat darurat dalam hal ini fakbitnya seperti diabetes, hipertensi, paru dan sebagainya itu lebih rendah daripada kasus-kasus di tempat lain, sehingga kasus yang meninggal saat ini di Kepri tercatat 11 orang, sementara kasus-kasus lain yang sembuh ini adalah kasus-kasus yang tanpa komorbid, tanpa faktor penyerta penyakit lainnya kan itu. Ini sebagai salah satu unsur yang mendukung ya, kesembuhan cepat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Nah ini barangkali tiga alasan atau tiga faktor utama. Sementara kalau strategi lainnya ya tentu kita mengikuti prosedur tetap yang sama dengan dilakukan oleh rumah sakit di provinsi lainnya. Ya. Hanya saja mungkin saja itulah sentuhan tim medis, para medis yang memberikan pelayanan itu lebih dekat gitu ya, frekuensi untuk tatap muka gitu terhadap kasus-kasus ini itu lebih baik dibandingkan dengan mungkin wilayah lain yang rumah sakitnya hanya ditentukan hanya rumah sakit rujukan saja begitu ya. Jelas kontribusinya ada ya. Kita memiliki sebuah rumah sakit khusus COVID, di mana memiliki kapasitas tempat tidur hingga mencapai 340 orang kan gitu. Ini hal yang luar biasa, sehingga pelayanan COVID-19 ini tersebar, tidak hanya bertumpuk di satu atau dua rumah sakit saja. Ini salah satu bukti bahwa ada 30 kasus kelut ya, 29 pastinya ya, 29
kasus yang terpapar di kapal Kelut, kemudian diturunkan dan diobservasi di Rumah Sakit Infeksi Galang. Dari 29 kasus tersebut, saat ini 28 sembuh, hampir 100%, hanya tinggal satu lagi kan. Ini juga turut mendorong kan. Ya. Ini hal yang luar biasa karena saya katakan tadi juga tingkat perhatian dari tim medis terhadap kasus-kasus ini, frekuensinya lebih dekat, kemudian tentunya mereka juga termotivasi, terinovasi, ya. Ada kesempatan untuk melakukan barangkali secara psikologis, ya, mereka terbantu, ya. Ada acara-acara untuk senam bersama dengan social distancing dan tentu saja menggunakan masker, itu dilakukan dengan baik. Kemudian hiburan-hiburan juga ditata sedemikian rupa sehingga mereka tetap bergembira begitu, ya. Dalam suasana mereka memang mengetahui ada mengidap virus, ya. Tapi kalau dilakukan dengan gembira, insya Allah tingkat kesembuhan itu akan lebih baik dibandingkan dengan barangkali mengkarantina mandiri, mengurung diri di rumah kan gitu, ya. Akan lebih bagus gitu, ya. Ya, yang 4 ini juga memang kemungkinan ke tingkat sembuh bagus karena tidak ada satupun sekarang, bahkan tidak hanya di Tanjung Pinang, di Batam pun seluruh yang positif ini pada saat ini, ya, dalam kondisi stabil tanpa faktor komorbid. Insya Allah semuanya akan sembuh kan gitu, ya. Namun demikian jika ada faktor komorbid biasanya ada saja gitu yang masuk ICU, ya, pernapasan sesak yang luar biasa. Nah, kalau sudah ada faktor komorbid, kemudian sudah menimbulkan sesak dan menggunakan ventilator, itu ya bersiap-siap kita melakukan ekstra kerja keras gitu tim medis ini kan gitu, ya. Yang paling banyak itu diabetes dengan hipertensi. Ya. Ada beberapa diabetes, hipertensi, kemudian ada penyakit lainnya seperti TBC. Itu lebih mempercepat gitu, ya. Tidak tertolongnya maksudnya.